Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ibu yang kami hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada hari ini Allah memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, di mana banyak mungkin saudara-saudara kita yang kebetulan sedang diuji oleh Allah Ta'ala sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melazimkan nikmat itu bersama dengan kita, yaitu dimudahkan untuk hadir dan sekaligus mendapatkan ilmu yang manfaat, dan kita dimudahkan untuk menjadi pribadi yang istiqomah. Amin. Jamaah rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang ringkas ini seputar tentang tazkiyatun nafs. Tapi kita tidak sedang membahas tentang hati itu apa, itu sudah mungkin sering dibahas kita. Tapi salah satu tema penting, tema besar maksud saya, tema besarnya yaitu tema tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dalam tanda kurung, kita ingin mencoba membuat hati kita ini menjadi hati yang pandai menikmati musibah. Nah ini, pandai dalam menikmati musibah. Kenapa ini menjadi hal yang sangat penting? Karena ini erat kaitannya. Saya tidak bahas tentang definisi hati itu apa, macam-macam hati. Insya Allah sudah sering disampaikan lah. Para ustadz, para dai sudah mengulang-ulang di majelis ini dengan redaksi yang beragam. Tapi yang mau kita sampaikan di sini, bagaimana kemudian kita mengaplikasikan hati yang bersih itu kaitannya ketika kita kena musibah. Bagaimana caranya kita mengambil hikmah dalam setiap musibah yang menimpa kita. Kesedihan yang datang kepada kita, itu bagaimana caranya kita bisa menjadikannya itu sebagai bentuk hikmah, sambil kita katakan ini pasti ada hikmahnya. Kita pengen belajar sampai pada level itu. Bisa dipahami kira-kira Bu ya? Kenapa ini penting? Karena begini, jamaah rahimakumullah. Sebab di dalam Islam ketika perintah untuk membersihkan hati sampai diulang dengan banyak sekali sumpah, memang ada keinginan yang diharapkan di dalam syariat ini agar kita benar-benar bisa mengaplikasikannya. Nah, kita mau belajar bagaimana cara mengaplikasikan hati yang bersih, menyikapi musibah, sampai kita punya kesimpulan bahwa sesungguhnya setiap musibah yang menimpa saya itu pasti ada hikmahnya. Kalau kita sudah sampai pada level itu, kita sudah bisa mengatakan bahwa musibah itu pasti ada hikmahnya, berarti salah satu bagian tema tazkiyatun nafs sudah kita praktekkan. Saya mau tanya, kita kena musibah sudah sampai level itu atau belum ini? Kita perlu belajar, memang tidak mudah terus terang aja. Coba begini, jamaah rahimakumullah, jamaah sekalian yang hadir di majelis ilmu ini dan sekaligus siapa saja yang mendengar melalui radio, sahabat RDI yang saya cintai karena Allah Ta'ala, sungguh ketika orang kena musibah biasanya hal yang dia rasakan sedih, ya apa tidak?
Nah, sedih kalau porsinya pas, sedih itu ukurannya kalau sesuai dengan panduan syariat masih aman. Tapi kalau sudah melampaui kesedihan itu, berlebih-lebihan dalam kesedihan, itu justru bahaya bagi seorang muslim, seorang mukmin, itu berbahaya. Karena itu Rasulullah sampai mengajarkan doa kepada kita untuk berlindung dari sikap sedih. Saya belum masuk tema ini ya, masih mukadimah. Di mana apa? Jamaah rahimakumullah, Rasulullah ajarkan doa ini yang saya yakin ibu-ibu semuanya sudah menghafalnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wad dal'i dan wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan, kelemahan dan dari kemalasan, sifat kikir dan pengecut, lilitan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Inilah jamaah rahimakumullah. Makanya bahaya kalau kita sedih berlebihan. Dan bahayanya juga sangat banyak, baik untuk masyarakat, untuk keluarga. Orang kalau sedih terus itu bukan yang sumpek, bukan malah dia saja, tapi orang di sekitarnya itu malah merasakan hal yang sama akhirnya. Iya apa tidak? Kalau orang setiap hari ketemu orang sedih terus, wajahnya menunjukkan kesedihan terus, kira-kira orang di sekitarnya itu bahagia atau enggak? Kalau ada yang bahagia berarti ada penyakit itu di hatinya. Pasti merasakan apa? Duh, hari ini kok sumpek ya, tambah sumpek. Jadi di lingkungan paling kecilnya itu sumpek, di lingkungan lebih lebar itu sumpek lagi, di masyarakatnya juga orang-orang sekitarnya sumpek semuanya. Maka melahirkan banyak kesedihan akhirnya. Itulah kenapa Rasul sampai katakan kita diminta berlindung daripada kesedihan dan kesumpakan itu. Ini jamaah rahimakumullah. Belum lagi nanti efeknya kalau orang sedih itu efeknya mudah marah. Iya apa tidak? Orang kalau lagi sedih, sumpek, biasanya mudah tersulut emosinya. Nah, itulah diantara bahayanya. Karena itu jangan sampai kita berlarut-larut dalam kesedihan. Dan insya Allah sekali lagi saya akan kerucutkan tema kita di sore hari ini, yaitu apa? Yaitu tema hikmah dalam setiap ujian. Nah ini, jadi ada hikmahnya, jamaah rahimakumullah. Ada hikmahnya dalam setiap ujian yang kita rasakan. Hikmah dalam setiap ujian yang kita rasakan itu ada hal yang bisa kita ambil pelajaran. Hikmahnya ada. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk di sana, untuk sampai pada level ini, jelas modal pertamanya adalah hati yang bersih. Ngukurnya bagaimana? Ketika kita kena musibah. Makanya kan ada perkataan dari para ulama itu, kita ini baru tahu termasuk orang sabar apa tidak kalau sudah kena musibah. Dan musibah yang paling dahsyat itu ketika benturan yang pertama. Orang kalau pertama kali kena benturan dalam hidupnya sampai dia mengatakan, "Lu kok kayak gini?" Nah itu, sampai pada benturan itulah akhirnya apa? Dia akan mengatakan bahwa itulah kesabarannya akan diuji. Dia termasuk orang yang sabar, tidak sambat, tidak mengeluh, atau dia termasuk orang yang masih mengeluh, atau dia termasuk orang yang menahan diri untuk tidak mengeluh, pinginnya mengeluh tapi enggak, dia tahan. Masing-masing ada tingkatannya. Nah ini jamaah rahimakumullah. Nah hikmah dibalik setiap kesedihan itulah yang akan kita pelajari, karena supaya kita berpikir positif. Karena sekarang ini banyak orang mengalami kesedihan. Ada yang diuji dengan penyakit wabah yang kita sedang masih lalui ini, dan semoga Allah segera angkat semua wabah yang ada. Kemudian diberikan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit, dan diberikan kekuatan kepada petugas medis dan yang lain-lainnya yang terlibat menangani itu. Kita berharap agar Allah jaga mereka supaya tidak sampai terkena bahaya. Nah jamaah rahimakumullah, terus kemudian dampaknya merembet kepada yang lain. Ada yang sampai dipecat dari perusahaannya. Ada yang sampai kemudian dia harus menutup bisnisnya, terus gak sanggup. Jangankan untuk gaji karyawan, untuk dirinya sendiri menghidupkan usaha itu sudah gak sanggup, terpaksa dia harus nutup bisnisnya. Ada lagi yang kemudian sampai dikurangi sebagian pendapatannya. Karena apa? Kalau penjualannya kemarin sampai 50, 70 dapatnya banyak, tapi ternyata sekarang sudah cuma 10, 2, udah sedikit. Kesedihan. Dan itu pasti berdampak pada kehidupan seseorang. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita perlu belajar. Kita harus tanamkan bahwa itu pasti ada hikmahnya.
Itu pasti ada hikmahnya. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada perlawanan ketika kita menganggap sesuatu sebagai suatu musibah dan sekaligus menganggapnya sebagai suatu nikmat. Jadi kalau orang sudah sanggup menggabungkan antara musibah itu kita jadikan diubah dalam bentuk nikmat, itu hebat, luar biasa. Luar biasa kalau bisa seperti itu. Karena itu, jika ditinjau dari kepedihan yang dirasakan, sesuatu itu merupakan musibah, tetapi ditinjau dari sisi rahmat, ini merupakan nikmat bagi seorang hamba. Jadi, jemaah sekalian rahimakumullah, itulah diantara cara orang beriman melihat masalah. Memang nggak enak, orang kena sakit itu nggak enak. Orang terdampak secara finansial itu juga nggak enak. Memang secara syahwat kita, nafsu kita mengatakan nggak enak. Tapi kalau kita melihat dari kacamata rahmat, ini justru nanti enak. Nanti kita akan ceritakan banyak kisah tentang hal itu. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu para ulama mencoba merumuskan tentang apa sih hikmahnya. Apa yang kemudian menjadi hikmah, manfaat ketika orang kena musibah. Supaya nanti kita selesai kajian ini, kita berharap kalau kita diuji sama Allah, kita mengatakan pasti ada hikmahnya. Wis, kalau sudah sampai pada level itu, insya Allah jadi ringan. Dan kita lagi belajar semuanya di sini, bukan kemudian saling menggurui. Apa itu hikmahnya ketika kena musibah? Apa hikmahnya yang bisa kita ambil? Satu. Ini ibu mungkin bisa catat ya, jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat RDI yang saya cintai karena Allah Ta'ala. Yang pertama apa? Apa fungsi dari musibah bencana yang menjadikan kita sedih, musibah bencana yang menjadikan kita itu resah, musibah bencana mungkin kita sedih, berlinang air mata kita. Apa faedahnya, apa manfaatnya, hikmahnya bagi kita? Yang pertama apa? Agar orang yang ditimpa musibah itu punya waktu untuk ibadah. Memang tujuannya untuk diuji. Memang Allah akan uji kita. Semuanya akan diuji. Supaya terlihat mana yang ibadahnya itu serius dan mana yang ibadahnya main-main. Dan nanti ketika akan tahu. Karena bisa jadi nanti ada orang yang kemudian ketika kena musibah, dia baru kemudian mulai mengenal Allah Ta'ala. Selama ini dia nggak mengenal Allah Ta'ala. Dia nggak kenal. Dia hidupnya sumpah terus, hidupnya senang terus, nikmat terus, enak terus, gampang terus, semuanya gampang. Tapi begitu kena musibah nanti dia baru tahu, oh ternyata saatnya saya harus kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia kemudian nanti akan kembali merasakan kesenangan dan kenikmatan ibadah. Nah, dia akan disempatkan untuk ibadah. Dan kita bisa lihat ketika ada orang yang dulunya mungkin tidak pernah ibadah, begitu kena musibah dia akan rajin ibadah. Manfaat apa tidak itu? Manfaat. Dan kalau kita melihat orang seperti itu jangan dilecehkan, hati-hati. Karena biasanya orang seperti itu. Oh, ambyuk saiki baru nang masjid. Oh, hati-hati. Enggak seperti itu caranya. Karena apa? Karena itu cara Allah Ta'ala. Ini salah satu bentuk rahmat Allah Ta'ala kepada hamba tersebut agar dia kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Jadi agar orang yang ditimpa musibah itu sempat untuk beribadah kepadanya. Karena setiap mukmin, setiap muslim, dia akan senantiasa bersyukur dalam setiap keadaannya. Mau dia dapat nikmat, dia syukur, dia dapat musibah, dia sabar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, di antara fungsi hikmah daripada ibadah musibah yang menimpa kita untuk menghapus dosa dan kesalahan. Subhanallah ya. Saya nanya dulu sebelum dilanjutkan ya. Kalau mau dicatat silakan. Untuk menghapus dosa dan kesalahan. Untuk menghapus dosa dan kesalahan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Saya mau nanya, siapa di antara kita yang enggak punya dosa? Tidak ada. Semua orang itu pasti punya dosa. Maka bisa jadi dosa itu tidak bisa selesai dengan istighfar dan tobat kita, tapi Allah perlu hukum kita gitu. Allah perlu kemudian memberikan kepada kita apa? Musibah. Yang gara-gara itu Allah Ta'ala akan menggelontor semuanya. Allah Ta'ala akan kemudian menghapus semuanya dosa-dosa kita. Hanya dengan kena musibah. Karena itu, ini bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita sebetulnya. Daripada nanti diazab di nerakanya Allah Ta'ala dan gak mungkin kita bakal tahan, mending diselesaikan di dunia. Dan Allah banyak memaafkan atas kesalahan kita itu.
Artinya maksudnya banyak memaafkan itu, kalau seandainya Allah hukum setimpal di dunia, nggak akan sanggup kita. Bisa dipahami ya? Nggak akan sanggup. Jadi hukuman dalam bentuk musibah atau sebutlah ini sebagai pengukuran dosa, sebenarnya adalah cara Allah Ta'ala untuk menggelontor semua dosa-dosa kita. Ini cara Allah mengangkat derajat kita supaya nanti kita ketika masuk ke dalam surganya aman sudah. Nah ini jamaah sekalian. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari juga, yaitu apa? Rasulullah pernah mengatakan, tidaklah seorang mukmin, seorang muslim itu terkena duri di jalan, sakit, kemudian juga muncul kesedihan di hatinya, cemas saja. Kan mungkin kita merasakan enggak? Kita pernah merasakan cemas apa tidak? Kira-kira dalam hidup? Pernah. Semua orang pernah merasakan yang namanya kecemasan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin, seorang muslim dia merasakan kecemasan, rasa takut, sakit, semuanya sebagai penghapus dosa. Semuanya Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Bayangkan coba. Apalagi jamaah rahimakumullah, sahabat ED yang saya cintai karena Allah Ta'ala, semua itu akan mendapatkan pengguguran dosa. Redaksi hadisnya begini, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushaquha illa kafarallahu min khotoyahu. Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa satu keletihan, capek, letih, penyakit, ditimpa penyakit, kemudian juga cemas, kesedihan, gangguan, kesusahan, sampai tertusuk duri. Kalau bahasanya diterjemahkan lebih luas lagi, sampai kita kejedot pintu. Pokoknya sesuatu yang kita tidak nyaman tapi kita nerima itu dengan baik, maka sungguh itu akan jadi peleburan dosa. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ada saudara kerabat kita atau kita sendiri sedang mengalami ujian, maka jangan khawatir. Sepanjang kita merasakan yang namanya kesedihan itu, dalam pengertian tetap dalam menjaga koridor syariat, tidak berlebih-lebihan dalam sedihnya, tapi sesuai dengan kaidah yang benar, maka dia mendapatkan pahala terus, mendapatkan pahala pengguguran dosa, digelontor semua dosa-dosanya. Subhanallah. Bahkan lebih daripada itu, jamaah rahimakumullah, sampai kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat redaksi Muslim, tidaklah seorang mukmin ditimpa satu penyakit, keletihan, kepedihan maupun kesedihan, sampai dia cemas. Yang dia rasakan ada perasaan cemas. Kadang namanya orang cemas, duh nanti apa ya, kok saya takut-takutin ya. Apalagi sekarang kan kecemasan sudah melanda di mana-mana, ya apa tidak? Sampai orang itu paranoid. Ada orang batuk di sampingnya itu langsung mundur 2 meter. Loh, wajar, manusiawi, apa tidak? Ini namanya orang lagi panik itu kan begitu. Ada orang batuk padahal batuknya karena keselak, itu saja sudah mundur 2 meter. Yang satunya lagi mundur. Subhanallah. Di saat kecemasan itu hadir, dan kalau kita tetap dalam menjaga keimanan, itu menjadi peleburan dosa. Kecuali Allah menghapus dosanya dan keburukan-keburukan orang-orang itu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Karena itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi selama musibah itu tidak menimpa agama kita, maka itu adalah bentuknya cara Allah memberikan kasih sayang kepada seorang hamba. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan begini, seorang mukmin itu selalu mengalami ujian. Kadang ujian menimpa dirinya, kadang menimpa anaknya, dan kadang menimpa hartanya. Apa kata Rasulullah? Ma yazalul bala. Jadi kata Rasulullah, orang mukmin, lelaki atau perempuan itu tidak akan berhenti mendapatkan bencana. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ma alaihi khati'ah. Jadi kata Rasulullah, hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, orang mukmin laki-laki atau perempuan tidak henti-hentinya mendapatkan bencana dan musibah, bala. Enggak berhenti. Dari sisi apa itu? Bencana yang menimpa dirinya, bisa jadi itu datang kena dirinya. Atau kalau dia selamat, kena sama anaknya. Atau kalau dia selamat, anaknya selamat, kena dari sisi hartanya. Hingga akhirnya dia menemui Allah dalam keadaan tidak punya kesalahan. Wis diglontor kabeh.
Jadi ujian itu kalau nggak menimpa kita, menimpa siapa? Kadang menimpa kita, kadang menimpa anak, kadang menimpa harta. Menimpa kita kadang mungkin kejebak dosa atau kena musibah yang lainnya. Lihat, semoga Allah jaga kita semuanya. Terus kemudian kalaupun seandainya dia lolos, maka apa? Gantian anaknya. Diuji dengan anaknya. Bisa jadi kena sakit. Bisa jadi anaknya bandel. Sampai orang tuanya nangis darah, berdoa kepada Allah agar berubah. Tetap anaknya kayak gitu. Subhanallah. Ujiannya di situ. Lolos dari ujian anak, ternyata hartanya. Ternyata apa? Allah kurangi rizkinya. Allah sempitkan kehidupannya dari sisi finansialnya. Sehingga dia terpaksa harus mengalami kesulitan. Tapi kalau itu semuanya kita terima dengan lapang dada, apa ganjaran dari Allah Ta'ala? Allah wafatkan sampai orang itu meninggal dunia, lalu kemudian Allah jadikan orang itu orang yang tidak punya kesalahan sama sekali. Dikelontor sama Allah Ta'ala melalui apa? Melalui musibah-musibah kepada musibah yang menimpa dirinya. Kenapa 2 poin ini saya sampaikan dulu? Jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat RDI yang saya cintai karena Allah Ta'ala, jamaah sekalian rahimakumullah. Sekali lagi ini belajar. Bukan berarti nanti kita ini mengharapkan musibah. Tidak boleh. Ya Allah, saya ingin mendapatkan peleburan dosa, tolong kasih saya penyakit. Oh jangan. Tidak sanggup kita nanti. Tidak sanggup. Tapi kita berusaha belajar. Kalau seandainya itu kena, lalu kemudian kita berusaha untuk mencoba mencari hikmah. Ini pasti ngelebur dosa saya. Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Yang pertama ini adalah menjadikan orang yang punya banyak waktu luang untuk ibadah. Punya kesempatan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah ini yang ketiga. Ini yang kita butuhkan sebetulnya. Apa itu yang orang tidak banyak tahu? Menjadi sebab masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, surga itu gampang apa gampang maksudnya? Semua orang pingin masuk surga. Kalau ditanya, ahli maksiat pun ditanya, pingin masuk surga? Pingin. Misalkan peminum khamr, mau masuk surga? Mau. Saya pingin menikmati khamr nanti di surga gitu kan. Semua orang pingin masuk surga. Dan itu memang fitrah. Orang kalau dia punya iman di hatinya pasti pingin masuk surga. Kecuali orang yang gak iman dengan surga. Gak iman dengan surga, gak iman. Nah itu beda lagi sudah wis. Gak berharap dia. Tapi selama dia meskipun ahli maksiat dia pingin masuk surga. Namun kita lupa bahwa syarat salah satu masuk surga adalah kita harus mendapatkan ujian dulu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, kata Allah Ta'ala. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan kamu belum ditimpakan ujian dan cobaan sebagaimana umat-umat terdahulu. Jadi kita ini kadang kegeeran, pingin masuk surga tapi kita nggak pingin diuji. Pengennya kan gitu ya, apa tidak? Pokoknya aku pingin masuk surga langsung bleng gitu. Loh tidak bisa. Karena pintu surga, kecuali yang dijamin surga ya, sahabat-sahabat yang dijamin surga, ujiannya berat apa tidak? Berat. Abu Bakar sudah pernah dipukuli, kemudian Umar ditusuk, kemudian sahabat mulia Utsman dibunuh, kemudian sahabat Ali juga dibunuh. Semuanya merasakan musibah-musibah besar dalam kehidupannya. Jangan tanya Nabi lah. Musibah terbesar yang dialami itu adalah para Nabi dan Rasul. Sehingga apa jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu sebab orang itu masuk ke dalam surga adalah diuji sama Allah. Apa bentuk ujiannya? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi mereka akan merasakan yang namanya ujian, yaitu apa? Ditimpa dengan malapetaka, kesengsaraan dan digoncangkan. Jadi diuji dengan ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi kesengsaraan, kemudian malapetaka, ujian, bencana. Dan yang ketiga apa? Wazul silu, digoncangkan dengan goncangan hebat. Apa maksudnya daripada goncangan hebat itu? Kata Ibnu Katsir, maksudnya yaitu apa? Mendapatkan ancaman-ancaman musuh dan ujian-ujian besar sampai hatinya tergoncang.
Jadi goncangan yang sangat hebat. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Saya ingin berhenti dulu supaya kita mikirnya lebih jelas terkait dengan ayat ini. Allah Ta'ala katakan, tidak akan masuk surga. Jangan kamu kira masuk surga kecuali kamu akan ditimpakan ujian sebagaimana umat terdahulu, yaitu dalam bentuk malapetaka, bencana, kesengsaraan, sampai digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, goncangan hidup yang luar biasa, entah dari sisi anak, harta, pasangan, kemudian finansial atau yang lainnya. Sampai-sampai, kata Allah Ta'ala, sampai-sampai, nah, ini bentuk beratnya ujiannya itu, sampai-sampai sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, ya, kata Allah Ta'ala, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'hu mata nasrullah. Bayangkan coba, orang yang levelnya paling tinggi imannya para nabi dan rasul, dan para pengikut para nabi dan rasul, sahabat-sahabat mereka. Orang yang level imannya seperti itu sampai mengatakan apa? Mata nasrullah. Jamaah rahimakumullah, ini ujian yang enggak gampang gitu. Jadi kalau kita masih belum diuji dengan ujian yang seperti ini, bukan berarti berharap ya, tapi coba kita renungkan. Kadang kita ini baru diuji sebentar saja, kita ini sudah merasa apa? Orang yang paling penderitaan hidup kita paling berat, ya apa tidak? Kayak nggak ada orang lain. Padahal bisa jadi tetangga kita mumet dan pikirannya itu, sumpeknya itu lebih dahsyat dari kita. Cuman mereka bisa lebih tenang gitu. Mungkin apa tidak itu? Iya. Bisa jadi kita ini merasa seolah-olah kita yang paling berat ujiannya. Padahal orang kalau kita mau keluar sebentar ke rumah tetangga, sebentar saja noleh ke kanan ke kiri, ternyata ada orang yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Tapi mereka lebih memilih untuk sabar. Subhanallah. Makanya sampai di sini dikatakan orang-orang para nabi dan rasul dan yang mengikuti mereka itu sampai mengatakan kapan pertolongan Allah ini datang. Berarti menunjukkan betapa beratnya ujian Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman tersebut. Dan Allah tutup ayatnya, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat sekali. Makanya kalau kita menjumpai ada orang kena musibah, sakit misalnya, maka selalu nasihatnya apa? Disuruh apa? Sabar. Sabar, insya Allah sebentar lagi sembuh. Kenapa kok sebentar lagi sembuh? Kok sebentar, kok nggak lama lagi sembuh gitu kan? Pernah nggak kita datang ke rumah orang sakit atau berkunjung ke depan saudara kita yang sakit? Ya sabar ya, insya Allah lama lagi sembuh gitu. Nggak ada. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena memang kita sudah paham betul bahwa Allah sebentar lagi akan menyembuhkan orang itu. Sebagaimana janji Rasulullah, barang siapa membacakan doa kepada orang sakit dengan kalimat redaksi doa yang saya yakin sudah sering diulang lah. Yang mana ringkasnya, kalau kita tulus membacanya, orang itu sudah dijadwalkan sembuh, akan sembuh. Ya apa tidak? Sembuh. Cuman ingat, kalau ada orang berkunjung, teman kita pengajian, berkunjung ke kita sedang sakit, sabar ya, bentar lagi insya Allah sembuh. Sebentar, aku wis 2 minggu dek gini. Kenapa? Karena dia pikir sebentar itu sebagaimana sebentarnya kita gitu kan. Padahal sebentarnya atau dekatnya pertolongan Allah itu hitungannya siapa? Allah Ta'ala, bukan hitungan kita. Ya apa tidak? Bukan hitungan kita. Kita mengatakan sebentar itu bukan sok tahu. Kenapa? Allah sudah janji akan menyembuhkan. Cuman waktunya kapan kita nggak tahu gitu. Janji Allah pasti akan dilaksanakan. Iya apa tidak? Begitu konsepnya. Kenapa saya katakan begini? Karena biasanya orang ketika disuruh sabar dia marah. Sabar, kok nggak ngerasano? Aku sih ngerasano iki. Nah itu. Ya kalau seperti itu jangan dibalas. Oh ya sekarang mau entenono mati. Oh jangan. Yang kita sabar. Memang orang kena musibah kan lagi kalut pikirannya. Ya kita harus ngalah. Maka apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ketika Allah Ta'ala katakan ala inna nasrallahi qarib, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, karena memang Allah menghitung dengan durasi waktunya. Kita masih ingat kan? 1 hari di sisi Allah sama dengan berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Dan saya selalu contohkan kejadian sejarah yang kita bisa melihat kejadian itu. Apa itu? Ditaklukkannya Konstantinopel. Jadi tembok yang sudah 1000 tahun lebih tidak ada yang bisa menembus, ternyata Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasul, dan Rasul sampaikan dalam hadis bahwa tembok yang sekuat itu akan tembus. Rasul ketika menyampaikan ini, sampai tembok itu ditembus oleh seorang anak muda yang Allah pilihkan, yaitu Muhammad Al-Fatih rahimahullah.
Tembok itu tembus setelah berapa tahun? 800 tahun lebih. Saya mencoba menghitung gitu kan. Kalau pertolongan Allah itu dekat, janji Rasulullah pasti akan tembus itu benteng, usianya 800 tahun lebih, maka itu nggak sampai 1 hari di sisi Allah Ta'ala. Sebentar apa tidak nggak sampai 1 hari itu? Sebentar. Kalau 1 hari di sisi Allah 1000 tahun hitungan kita kalau dikasih tahunan 800 tahun itu cuma 2/3 hari, ya apa tidak? Nggak sampai 1 hari. Artinya apa? Kalau misalkan dari subuh sampai sore lah, kira-kira begitu. Hitungan waktu itu pendek apa tidak itu? Pendek. Itulah cara kita mencoba untuk mengukur kesabaran kita. Di samping kita menunggu keputusan Allah Ta'ala, caranya begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita katakan ada orang menyatakan kepada kita, yang sabar ya, insya Allah sebentar lagi sembuh. Yang sabar ya, insya Allah dapat ganti. Yang sabar. Jangan kita mengatakan Allah ngomong tok, kon gak melok ngerasakno sih. Jangan ngomong gitu. Itu doa besar itu. Doa besar yang memudahkan dan melapangkan urusan kita insya Allah. Kenapa? Bisa jadi ketika dia mengucapkan itu tulus dari hatinya, sehingga kita bisa merasakan apa? Bisa merasakan merasakan ketenangan. Minimal itu obat pertama. Ketika kita kena musibah apapun jenisnya, begitu ada orang peduli dan mengatakan seperti itu, pasti hati kita merasakan tenang. Kalau kita mau menerima itu. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga jalan masuk surga salah satunya adalah ujian. Lebih-lebih lagi Rasul katakan apa? Khufatil jannah bil makarih wa khufatin nar bis syahawat. Kata Rasulullah, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai. Iya apa tidak? Iya. Sedangkan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang disenangi oleh syahwat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, tentu ketika seseorang melawan hawa nafsu ini butuh perjuangan, kata beliau. Butuh perjuangan untuk melaksanakan ketaatan, butuh perjuangan untuk menghindari maksiat, butuh perjuangan untuk kemudian menembus surga itu. Jadi nggak sembarangan. Nggak terus kita tidur di rumah masuk surga. Enak betul. Nggak mungkin seperti itu. Mustahil itu terjadi. Dengan alasan apapun mustahil. Kecuali memang kita ini punya kemampuan untuk mendekat kepada Allah sama dengan para nabi dan rasul, dan itu nggak mungkin terjadi kan begitu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu kalau para nabi dan rasul saja itu butuh perjuangan untuk bisa masuk ke dalam surga, apalagi kemudian kita yang jauh kedudukannya di bawahnya para nabi dan rasul. Ini jamaah sekalian rahimakumullah yang ketiga. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara hikmahnya musibah yang datang kepada kita yaitu apa? Agar kita sadar tentang hakikat dunia. Supaya kita ini sadar tentang hakikatnya dunia. Bahwa dunia ini tempatnya tempat sedih, tempatnya sumpek, tempatnya nggak enak. Setuju apa enggak ini? Hah? Yang ngomong iya sedikit. Kelihatannya senang di dunia. Kalau syahwat ya seneng aja lah. Tapi yang dimaksudkan di sini apa? Semua orang akan mengalami sedih, dan kita mungkin pernah membahas tentang tema itu. Seingat kami ada rekamannya juga. Di mana apa? Jamaah sekalian rahimakumullah, dunia itu memang tabiatnya diciptakan dalam keadaan kita ini susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Iya apa tidak? Dunia ini kita ini diciptakan dalam keadaan susah payah. Susah payah ketika menjalani hidup di dunia, susah payah selama tinggal di dunia. Baru kalau orang beriman, dia akan istirahat begitu dia wafat. Meninggal dunia baru dia istirahat. Dengan catatan dia orang beriman, istirahat. Tapi kalau dia orang fajir, maka dia termasuk orang yang bakal merasakan letih terus sampai nanti yaumul hisab, sampai keputusan Allah kepada orang itu. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang kufur, orang kafir, maka dia sudah pasti dia bakal menderita selama-lamanya di nerakanya Allah Ta'ala. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu dunia memang tempatnya keletihan, tempatnya kesumpekan dan kemenaran. Dunia tempatnya orang mengalami ujian, dunia tempatnya orang akan menangis. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, jangan tertipu. Sekali lagi saya katakan, jangan tertipu dengan orang yang sepertinya kelihatannya hidupnya bahagia karena banyak dunianya. Belum tentu. Belum tentu. Karena yang mengalami sedih di dunia ini, orang yang kaya sedih, orang yang miskin sedih. Orang beriman mengalami sedih, orang yang tidak beriman mengalami sedih. Semuanya mengalami kesedihan itu. Semuanya mengalami kesedihan itu.
Dan tidak ada yang tidak mengalami sedih. Kapan waktunya istirahat? Kata Rasulullah, istirahatnya orang beriman itu kalau sudah wafat, kalau sudah mati. Sebagaimana sabda Rasulullah ketika saat itu beliau sedang mengiringi, mengantarkan jenazah, Rasulullah pernah mengatakan, yaitu orang yang istirahat dan orang lain yang istirahat dari dirinya. Apa itu maksudnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah, wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wa syajaru wad dawab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, orang mukmin dengan kematiannya dia beristirahat dari keletihan dunia dan segala isinya yang menyakitkan. Orang beriman itu kalau wafat senang karena itu sebagian di antara mereka ditampakkan dalam keadaan tersenyum. Meskipun kita memang tidak tahu ya orang itu husnul khotimah apa tidak, tapi tanda-tanda itu kan tampak. Kalau orang baik itu biasanya wajahnya ketika meninggal dalam keadaan baik, iya apa tidak? Meskipun nggak boleh kita suudzon ya, kalau ada orang meninggal wajahnya gelap, hitam semuanya, bisa jadi karena penyakit. Bisa jadi karena penyakit. Kita nggak boleh kemudian mengatakan, oh gosong mayitnya gosong, nggak boleh. Bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena ujian yang akhir sehingga dia merasakan sakit sehingga menyebabkan wajahnya menjadi kebiru-biruan atau yang lainnya. Yang jelas orang beriman ketika dia wafat, dia beristirahat dari keletihan dunia dan segala isinya yang menyakitkan menuju rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan orang fajir, orang yang terus menerus dalam kemaksiatan tanpa mau tobat, maka orang-orang yang lainnya istirahat. Manusia istirahat dari dia. Makanya kalau kita ini termasuk orang yang kehadirannya tidak diharapkan, berarti jangan-jangan kita ini termasuk orang yang gak manfaat gitu. Iya, kan ada orang kalau di kantor itu semua orang di kantor pengen dia cepat resign atau cepat dia pensiun. Duh kapan pensiunnya ya? Ndang wis ndang mari. Atau tetangganya misalnya, duh kapan ya pindah tuh kok ini rumpet ngeribetin. Nah, itu kalau sudah kita termasuk orang seperti itu, hati-hati, bisa jadi kita ini termasuk orang yang sering ganggu orang gitu. Nah ini. Nah orang fajir, orang yang terus berbuat dosa dan maksiat, maka justru kalau dia wafat, orang-orang itu istirahat semuanya. Alhamdulillah dia mati wis, tek wis. Atau kemudian seluruh negeri istirahat, alhamdulillah dia istirahat wis, pensiun tek riwayatnya. Atau bahkan sampai pohon-pohon pun istirahat. Kenapa? Karena kalau dia hadir di dunia, dia justru bukan cuma nyakiti makhluk Allah Ta'ala dalam wujud manusia, tapi makhluk Allah yang lain dihabisi juga. Pohon-pohonnya, kemudian tanamannya, semuanya. Maka Allah jadikan wafat semuanya sudah wis. Sehingga pohon-pohon pun hidup menjadi rindang semuanya, subhanallah. Dan binatang-binatang pun istirahat dari gangguannya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah di antara perkara-perkara yang memang perlu kita renungkan tentang masalah ini, bahwa dunia ini hakikatnya adalah seperti itu. Tidak usah kaget. Seperti itulah keadaan dunia. Dan kita tidak pernah bisa lolos selama tinggal di dunia, pasti kita akan menangis. Kalau enggak sekarang ya besok, kalau enggak besok ya lusa, pasti seperti itu. Nah, orang beriman menyiapkan dua konsep. Konsepnya apa? Kalau dapat nikmat syukur, kalau kena musibah sabar. Duh pancet itu terus Ustaz. Ya itu memang solusinya. Kita nggak sabar, musibah itu tetap kena kita, iya apa tidak? Nah, iya. Mau kita protes ya tetap aja kena kita. Nah ini. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara faedah hikmah daripada musibah yang menimpa kita, menjadi obat paling mujarab bagi kesombongan kita dan kerasnya hati. Obat yang paling mujarab atas kesombongan kita adalah musibah. Musibah, jamaah sekalian rahimakumullah. Karena bisa jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita ini punya kesombongan terselubung. Saya akan awali dengan yang rajin ibadah. Biasanya orang yang rajin ibadah itu merasa dirinya itu tertipu, merasa dirinya itu sudah koyoke tenang uripku ya. Rajin sembahyang bengi, poso sunnah ya gak tau mandeg, enak uripku, sedekah ya gak mari-mari, wis pokoke tenang hidupku kaya surga wis bakal mlebu aku. Ternyata apa? Itu muncul kesombongan dari hatinya, muncul ujubnya, muncul riaknya. Maka Allah kasih hukuman apa? Tak kasih musibah kan. Pengin tahu saya. Gitu caranya. Maka hati-hati jemaah sekalian. Sehingga musibah adalah cara terbaik bagaimana cara Allah memperbaiki sifat sombong yang ada dalam diri kita. Ada lagi yang dia ketika sehat dia itu petantang petenteng. Kalau jalan itu wis koyo gak kenal wong. Pernah apa tidak kayak gitu? Wis koyo dia itu yang punya kota gitu.
Wis sakarepe dhewe, sombongnya luar biasa. Gak ngelirik uang, gak noleh uang. Wis pokoknya dia seolah-olah dia orang yang paling apa? Paling sempurna sudah. Padahal aibnya banyak. Aibnya banyak. Maka caranya bagaimana? Allah kasih musibah. Nah, wis. Allah kasih musibah. Atau karena dia merasa memiliki harta yang banyak sehingga dia merasa menganggap orang-orang di bawahnya itu adalah orang-orang rendahan semuanya. Ada orang-orang seperti itu. Maka caranya bagaimana? Dikasih musibah. Bisnisnya ambyuk. Atau kalau bukan bisnisnya, dikasih musibah di anaknya, atau dikasih di musibah di hartanya, atau mungkin dia sendiri mengalami musibah, dikasih sakit misalnya, sampai dia ambyuk semuanya. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian rahimakumullah? Dang sadaro. Nah, itu maksudnya. Itu tujuan Allah Ta'ala. Sadaro. Kon iki gak duwe apa-apa, gak duwe apa-apa. Dan memang betul, orang kalau sudah kena musibah dia merasakan gak punya apa-apa. Entah musibah itu menimpa hartanya, kesehatannya, keluarganya atau apapun itu, dia seperti apa? Lemah. Wis ibaratnya orang itu sudah melambaikan apa? Bendera putih, sudah nyerah sudah, wis terserah. Nah, kalau sudah seperti itu, itulah momen di mana Allah Ta'ala sebenarnya sedang kasih sayang kepada hamba tersebut. Kasih sayang apa tidak itu? Kasih sayang. Karena kalau Allah biarkan dia terus dalam kesombongannya, lalu dia mati dalam kesombongannya, masuk mana dia? Neraka. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannah man qala tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, man kana fi qalbi mithqal min kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada secercah kesombongan. Dan jangan dikira sombong itu cuma langsung ngomong, saya lebih kaya dari kamu, saya lebih berilmu. Oh, bukan itu sombong. Bisa jadi sombong itu cuma dalam bentuk kerlingan. Nah, itu sombong, ngeremehkan orang, iya apa tidak? Bukankah Rasul mengatakan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan yang dikatakan dengan sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Halah iki sapa iki? Arek sik kaya wingi iki. Iki ngono sik tas ngaji kemenyek. Untuk apa seperti itu? Hati-hati jemaah sekalian rahimakumullah. Ini harus kita. Dan Allah Ta'ala ketika tidak mengobati orang-orang ini dengan cara-cara seperti ini, maka justru dia akan semakin melampaui batas, dan akhirnya dia menghadapi situasi yang sangat buruk nanti di hari kiamat kalau dibiarkan sama Allah Ta'ala. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih ingat kisahnya di dalam surat Al-Kahfi, bagaimana tentang si kaya dan si miskin, ya atau tidak? Kan si kaya sombongan, ini kebun saya, kebunnya padahal yang ngasih Allah. Allah yang ngasih kebun kurma itu. Allah yang ngasih kemudian kebun kurma yang demikian dahsyat itu. Kemudian pengairannya Allah yang ngatur. Kemudian juga dikasih pencahayaan yang bagus dari sinar matahari. Pokoknya kebun ini dienakno sama Allah Ta'ala, sehingga pemiliknya tidak perlu susah payah, dan buahnya pun selalu kalau bahasa kita, selalu panen, selalu mateng, selalu enak. Subhanallah. Bahkan dia sombong ketika masuk kebunnya, kebunku gak mungkin hancur ini. Gak mungkin hancur. Kebun saya ini adalah kebun yang paling hebat, gak mungkin hancur. Kalau bahasa mudanya, kalau saya terjemahkan lebih luas lagi, kalau dia adalah orang yang memiliki kekayaan, hartaku gak mungkin hilang semuanya. Hartaku ini sudah 7 turunan gak mungkin hilang. Kalau dia orang berilmu, ilmuku ini gak ada yang bisa ngalahkan. Kalau dia adalah orang yang punya banyak pengikutku ini banyak. Dan memang dia sombong seperti itu. Dia sombong seperti itu. Maka Allah hukum dengan cara apa? Dihancurkan semuanya. Langsung dalam satu malam. Bahkan Allah itu kalau ingin menghancurkan, hanya di antara huruf kaf dan huruf nun. Apa kalimatnya? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Antara huruf kaf dan huruf nun. Kun, jadi, sudah selesai. Wes gak bisa. Hari ini kita diuji sama Allah, hari ini juga langsung kita kena. Hari ini kita kemudian kena musibah, pasti kena. Karena itu tidak boleh kita menghadirkan kesombongan. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga melahirkan kita akan sadar bahwa kita ini manusia, ternyata kita ini lemah. Lemah. Sombongnya hilang, kita menyadari, ya Allah, saya lemah, ya Allah. Harta saya nggak bisa menyembuhkan penyakit saya. Tetangga saya juga nggak bisa. Dokter juga angkat tangan, semuanya terserah Engkau, ya Allah. Kalau sudah muncul rasa lemah semacam itu, maka melahirkan ketundukannya. Nah, itu tujuannya Allah Ta'ala begitu. Tujuannya Allah Ta'ala ngasih musibah kepada kita begitu. Tapi kalau ada orang kena musibah gak sadar, nah ini yang bahaya. Sudah kena musibah gak sadar.
Sudah dibikin hancur sama Allah nggak sadar, malah tambah sombong, meremehkan orang, merendahkan orang. Maka apa yang terjadi? Ah udah siap-siap, berarti memang Anda sudah nggak bisa diubah. Waliyadzubillah. Ini yang kelima, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang keenam yaitu apa? Musibah yang datang kepada kita merupakan kesempatan kita untuk melakukan muhasabah. Melakukan muhasabah. Kita perlu melakukan muhasabah. Muhasabah, jamaah sekalian rahimakumullah. Apa muhasabahnya kira-kira kalau ada musibah? Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat RDI yang saya cintai karena Allah taala, di antara hikmah besar musibah itu adalah melahirkan muhasabah. Nah, itu hikmahnya. Kalau kita kena musibah lalu kita banyak muhasabah, ya Allah, ini tidak lain kecuali gara-gara dosa saya, ya Allah. Mungkin saya pernah nyakiti orang lain, saya pernah mengambil haknya orang lain, saya pernah kemudian merendahkan orang lain, saya pernah kemudian mendolimi orang lain. Maka sekarang Kau uji aku, ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Aku sadar ini gara-gara dosaku. Nah, musibah yang melahirkan kesadaran akan dosa-dosa kita itu pada hakikatnya adalah nikmat, kata Ibnu Taimiyah. Jadi musibah yang menimpa kita, apakah dihina orang, dilecehkan orang, direndahkan orang, kemudian kita ini termasuk orang yang kena musibah yang besar, yang kemudian sampai membuat kita kalut dan lain sebagainya, lalu melahirkan muhasabah sambil kita mengatakan ini gara-gara dosa saya, ya Allah, maafkan saya, ya Allah, maafkan saya. Pada hakikatnya kata Ibnu Taimiyah itu bukan musibah tapi adalah nikmat. Nah, itulah diantara pendalaman kita dalam bentuk introspeksi. Makanya Allah Ta'ala katakan, dan memang betul, tidaklah musibah yang menimpa kita itu gara-gara apa ya? Gara-gara dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Jadi istilahnya kalau bahasa mudahnya, musibah yang menimpa kita itu, apapun jenisnya, itu gara-gara dosa kita sendiri. Gara-gara dosa kita, Anda kumpulkan dosa sekarang kenanya. Itu satu. Dan Allah Ta'ala itu menegaskan banyak kesalahan yang sudah dimaafkan. Artinya apa? Musibah yang menimpa kita sebenarnya tidak sebanding dengan banyaknya kesalahan kita. Karena kalau Allah hukum dengan hukuman yang seimbang, kesalahan kita banyak dihukum dengan hukuman yang selevel, yang sama, maka kita nggak sanggup. Gak akan sanggup sudah. Makanya ditutup ayatnya dengan kalimat apa? Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kamu. Banyak kesalahan kamu. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, ini juga pernah terjadi pada masa sahabat. Pernah terjadi. Kita masih ingat bagaimana kejadian pada saat perang Uhud. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kok bisa kalah kita ini?" Dan Allah jawab nanti dia dalam ayatnya, "Kenapa kok bisa kalah? Kita jumlahnya lebih banyak. Kemudian kita ada dirimu ya Rasulullah. Kemudian kita jelas pasti akan mendapatkan doa-doa kebaikan dan lain sebagainya." Pada saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud, kesempatan menangnya itu luar biasa. Kesempatan menangnya luar biasa. Kok bisa kalah ya Allah? Apa jawaban Allah Ta'ala? Dicatat dalam Al-Quran, tepatnya Al-Quran surat Al-Imran ayat 165. Kalau ada yang bawa mushaf ya, surat Al-Imran ayat 165. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha. Qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Ketika mereka itu ditimpa dan mereka menganggap ya, mengapa ketika kamu ditimpa musibah kepada peperangan Uhud itu, padahal kamu telah menimpakan kekalahan kepada mereka 2 kali lipat? Maksudnya apa? Pada saat perang Badar itu kalah telak mereka. Tapi kenapa kau pada saat perang Uhud kaum muslimin yang kalah? Maka kata Allah Ta'ala, dari mana datangnya kekalahan itu? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gara-gara apa? Gara-gara ada sebagian pemanah yang tidak bersabar untuk turun. Nah ini, padahal Nabi perintahkan jangan kalian turun meskipun kalian melihat kemenangan berada persis di depan mata kalian atau kekalahan berada persis di mata kalian. Pokoknya jangan turun. Kalah menang jangan turun. Tapi ada sebagian yang tidak sabar. Lalu kemudian ringkas cerita terjadilah apa yang terjadi. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah.
Ini diantaranya hikmah yang harus kita ambil, bahwa sesungguhnya ini kesempatan introspeksi dan para sahabat langsung memperbaiki diri mereka. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, jamaah rahimakumullah, yang ketujuh saya tambahkan sedikit, tinggal 2 poin. Yang ketujuh, menjadi penyebab seseorang itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Menjadi sebab seseorang itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab tunduk, hikmahnya musibah yang menimpa kita, seseorang itu akan kembali tunduk lagi kepada Allah Ta'ala. Dan ini betul. Jamaah rahimakumullah, sahabat Ridai yang saya cintai karena Allah Ta'ala, mari kita renungkan tentang hal ini. Musibah-musibah itu menjadikan kita tunduk kembali lagi kepada Allah. Karena kita sadar bahwa ternyata ketika kita kena musibah, ternyata yang justru bisa menyelesaikan urusan kita cuma Allah. Saudara enggak mungkin, kerabat juga enggak mungkin, tetangga juga seperlunya, kemudian apalagi teman belum tentu, dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah pasti. Selama kita mau kembali dan tunduk, maka Allah akan merecover semuanya. Allah akan bantu kita semuanya. Karena itu kesempatan. Ketika orang kena musibah, maka hendaknya dia sadar untuk tunduk lagi kembali kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai Ibnul Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Al-Wabilus Thayyib itu pernah mengatakan begini. Pintu terdekat yang bisa dimasuki oleh seorang hamba untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, yaitu pintu-pintu kebangkrutan dan musibah. Maksudnya apa? Orang itu kadang masuk melalui pintu sholat sulit. Gak semua orang kemudian bisa menikmati sholatnya. Bahkan mungkin ada yang lalai. Ada lagi yang ingin kembali kepada Allah melalui pintu apa? Puasa, sulit, tidak semuanya. Sholat malam belum tentu. Tapi kalau orang kena kebangkrutan, kena musibah, dan dia bisa meneteskan air mata, nah ini yang hebat luar biasa. Pintu yang paling gampang dimasuki. Makanya ketika seseorang mengalami kebangkrutan, kata Ibnul Qayyim, mengalami musibah, mengalami kelemahan pada dirinya, karena mungkin musibah yang menimpa dirinya, ini adalah pintu yang terbaik untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa? Saat itu hati kita lagi hancur-hancurnya. Kerabat menjauhi mungkin, kemudian juga teman gak bisa nolong, dokter angkat tangan, semuanya. Yang bisa bantu cuma dia siapa? Allah Ta'ala. Saat itulah dia merasakan benar-benar Allah tok sing iso ngewangi aku. Liyane kanu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Sehingga bisa jadi melalui pintu-pintu kefakiran, pintu-pintu kelemahan, pintu-pintu musibah, itulah yang menjadikan kita itu menjadi orang yang kembali patuh kepada Allah Ta'ala. Tunduk lagi kepada Allah Ta'ala. Sehingga Ibnul Qayyim pernah menyebutkan, Sufyan ibnu Uyainah itu pernah mengatakan begini, apa saja yang tidak disukai oleh seseorang adalah lebih baik daripada yang disukainya. Karena hal yang tidak dia sukai itu membangkitkannya untuk berdoa, sedangkan hal yang dia sukai biasanya bikin dia lalai. Kata Sufyan ibnu Uyainah, beliau katakan begini, apa-apa yang tidak disukai oleh seseorang sebenarnya itu baik bagi dirinya daripada apa-apa yang dia sukai. Kenapa? Karena kalau dia terkena sesuatu yang tidak disukai akan melahirkan doa, iya apa tidak? Orang langsung kembali kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok saya? Kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kembalinya kepada Allah. Sedangkan kenikmatan, kelapangan sesuatu yang kita sukai biasanya bikin kita lalai. Syukur aja kadang lupa, ngucap alhamdulillah juga lupa, ngucap terima kasih juga lupa. Namanya manusia kita kadang lupa semacam itu. Ini jamaah rahimakumullah. Dan apa-apa yang tidak disukainya itu bisa melahirkan doa tulus sehingga orang bisa meneteskan air mata. Makanya doa orang yang lagi butuh makan dengan orang yang tinggal milih makannya itu beda. Saya ulang ya. Ini selalu saya contohkan. Doa orang yang lagi butuh makan dengan doa orang yang lagi milih cara makannya bagaimana itu beda. Kalau yang butuh makan dia benar-benar tulus berdoa, ya Allah saya butuh makan, keluarga saya butuh makan. Tapi kalau yang tinggal milih, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung makan. Subhanallah. Maksudnya apa? Jamaah rahimakumullah, ketika orang dilapangkan semua urusannya, kadang rasa syukurnya berkurang, kadang dilalaikan oleh syaitan sehingga dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Dan yang terakhir sebagai penutup, jamaah rahimakumullah, musibah itu akan melahirkan pengalaman berharga. Musibah akan melahirkan pengalaman
berharga. Ini diantara hikmahnya musibah. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang kena musibah, dia pasti merasakan, wis pisan aku melakukan ini, menek-menek tidak akan saya ulang. Ada orang yang mungkin punya kebiasaan bermaksiat, minum khamar, narkoba misalnya, maka kemudian Allah bukakan dia bisa sembuh, dia pasti mengatakan apa? Kalau dia tulus tobatnya, dia pasti mengatakan apa? Wis gak akan menyentuh barang haram iki maneh. Ada lagi yang kena penyakit misalkan kronis sampai kemudian dia umurnya tinggal 15 hari. Subhanallah, dan ada kejadian nyata itu kan. Akhirnya sembuh ketika dia selesai umroh karena minum zam-zam sama makan kurma itu. Ternyata pas sembuh, subhanallah, dites kankernya hilang. Kira-kira orang seperti ini bakal maksiat lagi apa tidak? Wis tidak mungkin. Kenapa? Wis sudah selesai. Dia tahu sekarang hakikat hidup di dunia seperti apa. Nah ini, dia akan mendapatkan pengalaman berharga dalam hidupnya, yang mungkin bisa jadi itu pengalaman yang akan meneteskan air mata, tapi kedepannya dia pasti mendapatkan pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Sehingga ada yang mengatakan pengalaman itu guru terbaik. Kenapa? Karena bisa jadi musibah yang telah lewat itu menjadikan dia sadar, oh ternyata saya kalau misalkan kena musibah di sisi ini, tidak boleh melakukan ini, nggak boleh ini, supaya saya terhindar dari yang seperti ini. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu mari sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi kita harus hadirkan, kalau seandainya kita kena musibah apapun itu, jangan mencela keputusan Allah, selalu ingat-ingat daripada firman Allah Ta'ala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu ternyata baik bagi dirimu, dan bisa jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu sesuatu yang kamu benci itu baik bagi dirimu, sesuatu yang kamu sukai itu bisa jadi sesuatu yang tidak baik untuk dirimu. Intinya kita kembalikan lagi, kalau kita sedang mengalami atau teman kita, kerabat kita kena musibah apapun itu, maka solusinya apa? Dihibur, dikasih motivasi. Gak usah khawatir, jangan dikecilkan semangatnya, tapi dikasih semangat, diupayakan untuk bisa semangat terus. Kenapa? Karena semangat itulah yang menjadikan dia sadar. Sambil dinasihati, kesempatan untuk memperbaiki orang yang seperti itu dengan cara nasihat-nasihat yang terbaik. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa bisa bersabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup, dan kita dimudahkan untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat, serta kita berharap kepada Allah agar kita semuanya diberikan kemudahan untuk menjadi hambanya yang istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.